Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'da. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan segenap mahasantri Ma'had UIN 1 Tulungagung dan segenap pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran di Ma'had UIN 1 Tulungagung dalam keadaan sihah wal afiyah tanpa halangan suatu apapun. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua dijadikan sebagai umatnya, umat yang selalu mendapatkan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat kelak di yaumil kiamah. Baiklah, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai kembali dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi, amin amin ya rabbal alamin. Sholatul aidaini utawi sholat riyaya loro. Sholatul aidaini utawi sholat riyaya loro iku sunnatun sunnah. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Wahya utawi sholatul aidaini iku rokngatani rong rokaat. Wa waqtuha utawi waktune sholatul aidaini iku min tulu'i syamsi awit saking metune srengenge ila zawali tumeka maring lingsire srengenge. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sholat id, baik sholat idul fitri maupun sholat idul adha. Sholatul aidaini sunnatun muakkadatun. Hukum melakukan sholat id, entah sholat idul fitri ataupun sholat idul adha, adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang disangatkan. Jadi sunnah muakkad. Wahya rokngatani wa waktuha min tulu'i syamsi ila zawali. Adapun sholat id ini dilakukan sebanyak 2 rakaat, yang mana waktu melaksanakan sholat id yaitu min tulu'i syamsi ila zawali, yaitu mulai dari keluarnya, dan min tulu'i syamsi ila zawal, mulai dari keluarnya matahari sampai tergesernya matahari, atau ya mulai keluarnya matahari sampai ya sekira masuk waktu zuhur, itu zawalus syamsi. Itu waktunya, waktu untuk melakukan sholat. Sunanuha utawi piro-piro kesunahane sholatul aidaini iku al awwalu utawi kang awal iku sab'u takbiratin, pitu piro-piro takbiran, piro-piro takbir fir raqati ing dalam rakaat al ula kang awal. Wa khamsun lan limang takbiran fisaniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho, huiro takbiro tayil ikhrami kang sakliyane takbir lorone takbiratul ikhram wal qiyami lan takbir ngadeg. Nah,
Adapun beberapa kesunahan dari sholat id, entah sholat idul fitri ataupun sholat idul adha, yang pertama sab'u takbiratin firraqatil ula, yaitu melakukan 7 takbir pada rakaat yang pertama. Jadi setelah wa khamsun fisaniyati, dan kemudian sunnah melakukan 5 takbiran di rakaat yang kedua, huiro takbiratayil ikhrami wal qiyami, selain dari takbir karena melakukan takbiratul ihram dan juga takbir berdiri dari sujud tersebut. Jadi semisal kita setelah usolli sunnatal idul fitri rokngataini ma'muma lillahi ta'ala Allahu akbar lah. Ini takbir yang pertama, takbiratul ihram ini tidak dihitung. Jadi setelah ini kemudian disunahkan melaksanakan 7 takbiran. Atau setelah sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian berdiri rakaat kedua Allahu akbar. Nah, ini takbir berdiri, takbir qiyam minas sujud ya. Ini tidak dihitung. Nah, setelah ini disunahkan membaca takbir sebanyak 5 kali. Asaniyatu utawi kang kaping pindho iku khutbatani, khutbah loro ba'daha ing dalem sause sholatul idaini, yukabbiru kang takbir sapa, yukabbiru kang takbir sapa khatib fil ula ing dalam khutbah kang awal oleh takbir tis'a takbiratin kelawan songo piro-piro takbiran. Wa fisaniyatilan ing dalam takbir, wa fisaniyatilan takbir ing dalam khutbah kang kaping pindho sab'an kelawan kaping 7, sab'an kelawan 7 ambalan. Kemudian kesunahan yang kedua adalah khutbatani ba'daha, yaitu sunnah untuk melakukan 2 khutbah, yang mana 2 khutbah ini dilakukan setelah selesai melakukan sholat id. Nah, inilah perbedaan antara sholat id dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbatani 2 khutbahnya ini dilakukan 2 khutbahnya ini dilakukan sebelum melakukan sholat. Tapi kalau sholat idul fitri ini baru sholat dulu kemudian baru khutbah. Nah, makanya kadang sering sekali pernah kita jumpai ada beberapa anak muda itu karena sholatnya datang untuk melakukan sholat id ini terlambat. Dia lupa kalau khutbah sholat idul fitri ini dilakukan setelah selesai melakukan sholat. Dia datang, khotib sudah melakukan khutbah, dia tidak masuk ke masjid, dia santai-santai duduk di atas motor. Nah, setelah khutbah ternyata orang-orang bubar, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian salaman sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Baru dia tahu, oh iya ternyata khutbah idul fitri ini dilakukan setelah dia malu, kemudian langsung tancap gas pulang. Nah, itu pernah kami jumpai ada yang semacam itu ya. Ini khutbatan ibadah yukabbiru fil ulatis atakbiratin. Nah, ini salah satu kaifiyah dalam khutbah. Ini bagi khotib ini juga harus diperhatikan. Nah, pada khutbah yang pertama ini melakukan khutbah sebanyak 9 kali Allahu akbar sampai 9 kali, kemudian alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma' misal dan selanjutnya. Kayak khutbah nikah aja, alladzi khalaqa minal ma'i basyara
faja'alahu nasaban wasyira. Khutbah Jumat ya, khutbah Jumat, khutbah nikah ini. Wa fi saniyati sab'an, dan kemudian pada khutbah yang kedua ini melakukan atau membaca takbir sebanyak 7 kali. Ini salah satu tata cara melakukan khutbah. Asali satu utai kang kaping telu iku at-takbiru, takbir maca takbir min hurubi syamsi awet saking surupe srengenge min lailatil idil fitri awet saking wengine min lailati idil fitri saking wengine riyaya idul fitri riyaya fitrah ila ayyadkhula muka maring yen to manjing sapa al imamu imam fi sholati ing dalam salat. Nah, kesunahan yang ketiga adalah sunnah membaca takbir atau takbiran itu yang sering kita baca. Ada yang modelnya keliling kampung pakai bawa oncor ya, atau mungkin ada yang keliling pakai motor, ada keliling pakai truk, ada yang takbiran di masjid-masjid atau musola. Nah, ini merupakan sunnah. Jadi membaca takbir itu hukumnya adalah sunnah ketika memasuki hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Lah kapan mulainya? Gitu. At-takbiru min hurubi syamsi min lailati Idul Fitri ila ayyadkhula al-imamu fis shalah. Ketika hari rayanya adalah hari raya Idul Fitri, maka kesunahan takbiran ini yaitu dimulai dari min hurubi syamsi min lailati Idul Fitri, yaitu mulai dari ketika terbenamnya matahari pada malam malam Idul Fitri. Itu ketika makan itu biasa setelah adzan langsung pujiannya dengan menggunakan takbiran. Itu mulai dari hurufus syamsi tenggelamnya matahari sampai ila ayyadkhula al imamu fis shalah, yaitu sampai imam melakukan sholat. Itu. Wa fi Idul Adha khalfas sholawati al maktubati. Wa fi Idul Adha lan ing dalem mriyaya kurban khalfas sholawati ing dalem sawuse pira-pira salat al maktubati kang den perdoake min subahi yaumi arafata awet saking subuhe dina Arafah ila asri akhiri ayyamit tasriki tumeka maring asare akhire pira-pira dina tasrik. Nah, ini kalau hari raya Idul Adha ini jangkanya panjang. Ini kesunahan membaca takbir atau takbiran ini bukan takbiran ya. Kalau takbiran itu identik dengan keliling-liling kemudian pakai suara pengeras suara dan ya. Kesunahan takbir pada hari raya Idul Adha ini jangkanya lumayan panjang, yaitu fi Idul Adha khalfas sholawati al maktubati min subahi yaumi Arafah, yaitu dimulai dari setelah sholat subuh hari Arafah, berarti masih tanggal 9. Malam 9 itu Arafah, pagi waktu setelah ba'dal maktubah min subahi, itu setelah sholat subuh, setelah salam itu kita sudah disunahkan untuk membaca takbir. Ini kalau hari raya Idul Adha. Nah, kapan? Yaitu ila asri akhiri ayyamit tasrik, yaitu sampai akhirnya bulan tasrik, sampai setelah sholat asar hari akhir tasrik, itu tanggal 13. Jadi pada tanggal 13 Dzul Hijjah setelah sholat asar itu adalah hari akhir kesunahan membaca takbir. Jadi kesunahan yang ini, kesunahan ba'dal maktubah lah untuk Idul Adha itu mulai yaitu dari sampai akhir tasrik.
Nah, kesunahannya itu adalah batal maktubah, tapi sekarang sering juga kita dengar ada orang ketika hari-hari tasrek, bukan malam malam hari Idul Adha atau Idul Fitri ya. Idul Adha bukan malamnya. Ini ada dari sebagian masyarakat kita itu yang pujian-pujiannya pada tanggal 13, 12 atau 11 itu menggunakan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar itulah. Itu bukan kesunahan takbir, karena kesunahan takbir setelah pas hari raya itulah adalah sampai hari tasyrik, itu kesunahannya adalah cuma ba'dal maktubah. Setelah kita salam melakukan sholat maktubah itu kita sunnah baca takbir Allahu Akbar. Biasanya imam membaca takbir sampai 3 kali, kemudian dibaca bersama-sama itu ya. Sholatul kusufi utawi sholat utawi iki iku nerangake sholat gerhana srengenge wal khusufi lan sholat gerhana rembulan. Sunnatun ay sholatul kusufi wal khusufi iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Wahia utawi sholatul kusufi wal khusuf iku rokngatani rong rokaat. Iku rokngatani rong rokaat fi kulli rokngatin kang iku tetep ing dalem saben-saben rokaat minhuma kang tetep saking rokngatani qiyamani utawi ngadeg loro. Yutilu kang dawaake sapa man al-qiraata ing wacan fihima ing dalem rokngatani waruku'ani lan rukuk loro. Yutilu kang dawaake sapa man at-tasbiha ing tasbih fihima ing dalem ruku'ani dunas sujudi dudu sujud, dunas sujudi dudu ing sujud. Nah, sekarang kita membahas tentang sholat gerhana. Nah, ini kadang makanya ketika ada gerhana itu biasanya ada imbauan untuk melakukan sholat gerhana. Nah, ini hukumnya bagaimana? Sholatul kusufi wal khusufi sunnatun muakkadatun. Melakukan sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, ini dilakukan berapa kali? Berapa rakaat? Bagaimana caranya ini? Wahya rokngatani fi kulli roknatin minhuma qiyamani. Sholat gerhana ini dilakukan sebanyak 2 rakaat, yang mana pada setiap rakaatnya, setiap 1 rakaat itu melakukan 2 atau melakukan berdiri sebanyak 2 kali. Fikul lirokatin minhuma qiyamani. Yutilu al-qiraata fihima, yang mana dalam sholat gerhana ini juga disunahkan untuk membaca bacaan-bacaan yang panjang sebenarnya. Nah, jadi kita pada rakaat pertama setelah kita membaca surah, kita ruku. Setelah ruku berdiri. Nah, kemudian kita baca Fatihah lagi. Kemudian ruku, setelah ruku i'tidal, baru sujud. Yutilu, nah, waruku'ani yutilu at-tasbiha fihima. Jadi setiap 1 rakaat itu berdiri 2 kali, melakukan dua ruku, yang mana pada 2 ruku ini juga disunahkan yutilu at-tasbiha fihima. Sunnah membaca tasbih dengan panjang, bukan kok panjang-panjang enggak. Tapi membaca tasbih ya ditambahlah atau secara pelan-pelan gitu. Nah, ini jadi emang ada praktek melakukan sholat 2 rakaat sholat
dalam satu rakaat melakukan dua ruku. Tapi kaifiyahnya seperti itu tadi. Kalau hari-hari ini kita dihebohkan dengan tontonan itu yang aksi apa kemarin itu aksi bela adzan, itu melakukan ada yang sholat di atas mobil melakukan sholat satu rakaat dua ruku. Lah entah itu sholat apa itu. Yang pasti tidak ada ajaran dari Islam melakukan sholat fardu kemudian melakukan dua ruku itu. Jadi tontonan yang unik itu. Duna sujudi, bukan dalam sujudnya. Jadi sujudnya cukup. Jadi tidak satu rakaat kemudian yang tadi satu rakaat rukunya 2 kali kemudian kemudian sujudnya 3 ditambah, enggak, sujudnya tetap satu rakaat itu duduknya sujudnya dua kali, enggak ditambah kemudian 2 kali lipatnya kemudian menjadi 4, enggak. Dan juga dalam sujud itu juga tidak disunahkan untuk membaca yang panjang gitu. Wa yakhutubu lan khutbah sapa man ba'daha ing dalam sause salat khutbataini kelawan khutbah loro. Wa sirru lan nglirihake sapa man fis kusufis syamsi ing dalam gerhana srengenge, wa jaru lan banterake sapa man fi khusufil qamari ing dalam gerhana rembulan. Dan juga disunahkan untuk melakukan khutbah, 2 khutbah setelah melakukan sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun sholat gerhana rembulan. Wa yusiru fi kusufi syamsi, ketika sholat gerhana matahari ini dianjurkan khotib ketika membaca khutbah itu secara pelan. Wa jaru fi khusufil qamari, sedangkan pada sholat gerhana rembulan itu sunnah khotib untuk mengeraskan suaranya ketika membaca khutbah. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah. Atas kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasanya ketika ada pertanyaan bisa langsung wabri ke nomor saya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.